atau nggak nikmati keindahannya. Orang hutan endemik tanah Borneo, air hitam ekosistem rawa gambut, salah satu terbaik di dunia. Halo Pak Hari Sebangau, salam jumpa di Sebangau Onsite. Suara alam, suara Sebangau. Di episode Onsite kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau adalah ahli ichtiologi Indonesia, walaupun muda tapi pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Dan sebelum kita menjelajahi Sebangau lebih dalam lagi dan mengulik apa itu ichtiologi atau ichtiofauna, mungkin ada baiknya kita kenalan lebih dalam dengan beliau. Boleh perkenalkan nggak Mas? Ini kostumnya cukup unik. Iya. Boleh diperkenalkan mungkin namanya siapa, terus pendidikan lahir besar di mana, terus kenapa akhirnya memilih ichtiologi atau ichtiofauna? Saya nggak tahu yang benar yang mana, nanti mungkin bisa dijelaskan kenapa tertarik. Monggo silahkan. Perkenalkan, nama saya Riko Jeriko dan saya lahir dan besar di Wonogiri, dan saya mulai menjelajahi ikan-ikan itu semenjak kecil sebenarnya, Mbak, karena memang ya kecilnya tapi nggak terlalu bayi gitu ya, tapi balita masih itu sudah mulai ketertarikan untuk ikan. Dan ada kecelakaan dikit karena masuk ke jurusan perikanannya itu juga tidak disengaja di Institut Pertanian Bogor. Ya. Dan sampai sekarang masih bergelut dalam bidang ikan, khususnya di dalam konservasi dan juga pekerjaan lapang, riset-riset lapang untuk khususnya ikan air tawar di Indonesia, seperti itu. Siap. Ichtiologi atau ichtiofauna, coba mungkin Pak Hari belum tahu apa itu ichtiofauna. Nah ya, kita di sini memakai diksi ichtio atau ikan. Kalau di bahasa Indonesianya adalah ikan, karena ada dua diksi yang berbeda. Kalau di Indonesia sendiri, ikan itu didefinisikan sebagai, dari undang-undang itu, semua organisme ataupun yang memiliki siklus hidup sebagian besar ataupun seluruh siklusnya ada di air. Nah, itu cukup berbeda dengan definisi ilmiah dari ichtiofauna, yaitu memang organisme yang punya sisik, punya sirip dan berdarah dingin dan hidupnya di air juga. Tapi itu cenderung ada perbedaan di situ. Makanya kita memakai diksi ichtio ataupun ichties kalau bahasa Latinnya, seperti itu. Nah, untuk ichtiologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari ikan-ikan dalam tanda kutip itu tadi. Kalau ichtiofauna berarti organismenya, Mbak, seperti itu. Siap ya. Jadi mungkin kalau kerbau di air juga bisa disebut ikan ya? Bisa disebut ikan. Bercanda. Iya. Oke, ini Mas Riko di Taman Nasional Sebangau ini lagi ngapain sih? Boleh diceritakan nggak secara singkat? Ya, di sini kami sedang melakukan penelitian lapang dan juga menyusun rangkaian riset secara terpadu, khususnya untuk ikan-ikan air tawar yang ada di Sebangau gitu. Jadi pada tahap ini kita akan memulai pendataan ikan-ikan air tawar yang ada di Sebangau, khususnya yang ada di ekosistem gambut, seperti itu, Mbak. Iya, boleh diceritakan lagi nggak kenapa harus mengidentifikasi ikan dan ya jenis-jenis apa aja yang mungkin unik di Sebangau? Nah, untuk ikan sendiri sebenarnya ada suatu pandangan kalau ikan itu cuman dipandang sebagai makanan saja. Gitu. Karena kalau kita bicara ikan, kalau nggak ikan hias, yaitu ikan buat dimakan sebagai lauk, seperti itu. Padahal ikan sendiri punya fungsi ekologis dan juga sebenarnya banyak yang terancam punah juga, Mbak. Dan ini sangat-sangat kurang dari sudut pandang perhatian, baik itu upaya konservasi dan juga dari upaya untuk bisa memanfaatkan secara lebih baik itu dari sisi ekologisnya atau dari sisi sosial perikanannya itu sendiri, seperti itu. Siap. Nanti kan kita ngulik ya bersama-sama apa saja yang dilakukan Mas Riko di video-video selanjutnya. Tapi boleh di-spill sedikit nggak metode yang dilakukan, terus alat tangkapnya untuk nyari ikan gimana, atau mungkin disetrup, boleh nggak sih? Boleh. Oke. Jadi boleh. ada beberapa
pendekatan yang kita gunakan karena memang setiap metode itu berbeda karena menyesuaikan dengan tujuan yang ada. Nah, di sini tujuannya untuk mengungkapkan terlebih dahulu ikan-ikan yang ada di Sebangau, khususnya yang ada di Das Sebangau ya. Dan itu kita harus mendapatkan semua ikan yang berada di semua tipe habitatnya, karena ikan itu tidak terbatas hanya hidup di perairan saja. Jadi ikan ada juga yang hidup di substrat, ada yang hidup di akar-akar pohon, ada yang hidup di dalam bawah gambut seperti itu. Nah, kita menggunakan banyak sekali metode. Kita menggunakan multi fishing gear, yaitu kita menggunakan rengge, kita menggunakan jara lempar, kita menggunakan tampira, kita menggunakan perangkap ikan yang secara konvensional dan juga secara eksperimental. Nah, kita juga menggunakan metode untuk pengambilan sistem gambut. Jadi kita menggali gambut juga dan juga menguak beberapa substrat untuk bisa dipilah agar kita bisa melihat komunitas ikan apa saja yang ada di gambut dan juga di dalam substrat yang ada di dalam perairan di gambut seperti itu. Menarik sekali ya Pak Hari. Ternyata ikan atau ichtyofauna ini tidak cuma ada di sungai atau perairan, tapi juga bahkan di bawah lapisan tanah gambut ya. Itu kenapa mungkin keberlangsungan Sebangau, hutan Sebangau ini juga sangat penting untuk keberlangsungan ikan-ikan tersebut ya. Iya. Kalau boleh mungkin di angan-angan, kira-kira tantangan nanti di lapangan yang terbesar atau mungkin metode yang paling sulit untuk dilakukan dalam pengambilan sampling itu apa? Kalau metode paling sulit, setiap metode pasti ada tingkat kesulitan masing-masing, dan itu sangat tergantung dengan kesiapannya juga. Misal kesiapan alat dan juga kesiapan akses ke lapangnya sendiri. Nah, untuk yang paling sulit sebenarnya untuk bisa mengakses ataupun melakukan koleksi di dalam hutan gambutnya sendiri, karena di situ ada beberapa tipe habitat yang kita harus tembus ke sana, dan itu sangat-sangat menyulitkan karena memang aksesnya ini tidak semudah di daratan ataupun tidak semudah di tempat-tempat lain yang kita bisa akses menggunakan kapal ataupun bisa jalan kaki dengan mudahnya seperti itu. Nah, untuk metode paling sulit yang paling ditemui saat ini yaitu menggunakan sistem pencarian yang ada di dalam substrat gambut itu sendiri, karena memang kita harus benar-benar tahu habitatnya, dan untuk mengakses lokasinya sendiri kita juga membutuhkan waktu dan juga sumber daya yang lumayan besar. Kemudian kita tidak tahu apakah di situ ada atau tidak, karena ikan-ikannya cenderung sangat-sangat kecil, miniatur, dan juga kita membutuhkan mata-mata yang terampil untuk bisa mengambil ikan yang ada di dalam substratnya itu. Oke, silly question, tapi ada ikan favorit nggak sih? Kan dari kecil udah ngulik banget sama ikan ya. Ada nggak ikan satu spesies aja paling favorit? Kalau satu spesies sulit, Mbak. Tapi kalau banyak, biasanya sih saya menempatkan diri sebagai orang yang harus mencari semua secara rata. Tetapi memang ada beberapa ikan yang secara sentimental memiliki peran yang cukup besar dalam perkembangan akademik saya sendiri, yaitu ada satu itu ikan Channa marulioides, atau kalau di sini dikenal dengan ikan peyang. Ikan peyang di ikan rawa gambut ya? Ikan di rawa gambut. Nah, ikan ini sebenarnya sangat terkenal di dalam dunia ikan hias karena memiliki warna yang cukup eksentrik karena cukup merah sekali, dan juga ikan ini cukup sulit untuk dicari seperti itu. Tetapi memang dari terakhir kami melakukan pendataan, untungnya kami bisa menemukan beberapa individu yang masih ada di alam liar seperti itu. Tadi sempat diceritakan sulit dicari ya. Jadi karena ini kawasan taman nasional, kawasan konservasi perlindungan gitu ya. Kira-kira upaya apa saja sih yang menurut Mas Riko itu penting dalam pelestarian ikan di kawasan Taman Nasional Sebangau? Mungkin kolaborasinya bersama masyarakat atau semacam apa? Untuk kawasan konservasi sendiri, karena memang prioritasnya untuk menjadi salah satu penyedia populasi yang bisa terjaga, itu harapannya sendiri bisa saling bersinergi dengan masyarakat lokal untuk bisa saling menjaga, dan juga dari Taman Nasional sendiri bisa menyediakan habitat yang masih pristine atau masih
murni Sip. untuk ikan-ikan yang memang statusnya sangat-sangat langka seperti itu. Karena memang ada beberapa ikan yang dari tahun 2000-an itu hanya sekali ditemukan dan ada beberapa individu yang hanya ditemukan sampai saat ini dan itu cenderung ada di Taman Nasional Sebangau dan itu sangat-sangat memerlukan proteksi. Wow. Ya, seperti itu. Ngomongin soal proteksi dan jenis-jenis ikan tadi, kira-kira ada mungkin spesies yang pengen banget dicari atau pengen, oh ini nih kayaknya kalau udah nemuin ini bahagia gitu? Ya, ada. Yang menjadi target saya sebenarnya adalah salah satu ikan yang elusif atau ikan yang sangat-sangat sulit dicari karena memang dari sisi ekologinya, dari sisi identitasnya, dari sisi kebiasaan makan, dari sisi habitatnya sendiri kita masih tidak tahu sama sekali. Dan ikan ini bernama Enceloclarias dan Enceloclarias medialis, dan ini ikan ini cenderung sangat-sangat sulit dicari dan semenjak tahun 2019 saya hanya mendapatkan satu individu di Kalimantan Tengah ini. Wow, ikannya kecil atau besar? Ikannya cukup kecil, ikannya mirip dengan ikan lele Mbak, tetapi dia memiliki 2 sirip dorsal dan dia hanya berukuran sekelingking jari saja paling besar gitu. Siap. Oke, tadi dengan potensi sebegitu banyak ikan-ikan yang belum ditemukan atau masih langka mungkin ya, kira-kira apa sih potensi mungkin penelitian atau ekonomi yang bisa didapatkan Taman Nasional atau dunia pendidikan mungkin ya ke depannya, seperti apa Mas Riko? Nah, jadi untuk potensinya untuk komunitas iktiofauna yang ada di Sebangau sebenarnya sangat besar, khususnya untuk di sudut pandang akademik sendiri Mbak, karena memang kita masih punya banyak sekali gap, kita masih banyak sekali ketidaktahuan, uncertainty untuk komunitas ikan yang ada. Bahkan beberapa jenis saja itu baru dideskripsikan tahun 2000-an dan itu potensi spesies baru mungkin akan sangat-sangat banyak sekali untuk khususnya di Taman Nasional Sebangau yang menjadi salah satu tempat terakhir juga untuk sungai yang memiliki karakter air hitam yang ada di Kalimantan juga seperti itu. Dan itu bukan hanya dari sisi akademik saja, dan pengembangan sisi perikanan baik untuk masyarakat dan juga untuk pengembangan budidaya juga sangat-sangat besar karena memang ikan-ikan gambut sendiri memiliki karakter yang dia masih bisa sustain di kualitas air yang cukup rendah ataupun cukup berbeda dengan beberapa parameter budidaya lain, dan itu bisa digali sebenarnya. Dan saya rasa potensi untuk pengembangan dari sisi akademik, dari sisi sosial, dan bahkan mungkin bisa menjadi salah satu ikon juga untuk baik itu untuk Taman Nasional sendiri ataupun untuk Kalimantan itu sendiri. Wow, keren sekali ya Pak Hari ya. Pertanyaan yang mungkin sedikit lucu, tapi ikan bisa dengar nggak sih? Ikan bisa dengar juga Mbak. Ada telinganya ya? Ada, tetapi memang karena dia tidak memiliki daun telinga, jadi kebanyakan memang tidak bisa mendengar seperti kita, seperti primata, tapi dia bisa merasakan juga. Dan ikan itu juga punya indera keenam lainnya Mbak, yaitu Indra keenam. iya, Wow, jadi apa dia itu? bisa merasakan perbedaan kualitas air yang ada di sekitarnya melalui kalau di ikan itu ada linea lateralis. Jadi kalau ada perbedaan tekanan yang ada di air, ada perbedaan kualitas air, dia langsung bisa merasakan. Makanya itu banyak pemancing yang bilang kalau mancing harus diam ya kalau gitu. Karena memang beberapa ikan memang cenderung lebih sensitif terhadap beberapa getaran, baik itu pendengaran juga, baik itu dari suara, baik itu dari sisi gangguan dari riak dan sebagainya. Seperti Jadi itu. ikan itu semacam indikator biologis ya untuk kesehatan Bisa. lingkungan ya. Jadi Sebangau yang sehat pasti punya banyak ikan yang banyak. Oke, ngomong-ngomong didengar nih, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita ngulik nantinya ke onsite di lapangan bersama Mas Riko. Kira-kira apa sih harapan Mas Riko sendiri mungkin terhadap ikan mungkin ya, terhadap ikan untuk didengar, atau mungkin
ikan di rawa gambut sendiri terhadap mungkin dukungan kepada dunia konservasi atau Kalimantan, atau mungkin buat pendengar muda yang mungkin ingin melanjutkan pendidikannya di ichtiofauna. Iya. Jadi saya di sini juga ingin berperan sebagai penyalur suara dari ikan-ikan juga, dari ichtiofauna juga, karena mereka sebagai entitas kehidupan itu mereka tidak bisa menyuarakan secara langsung untuk sistem hidup yang ada di dunia manusia. Oleh karena itu, di sini saya coba untuk menyuarakannya dengan cara menggali informasinya secara visual, secara akademik juga, secara saintifik untuk bisa melihat sebenarnya mereka cukup diperlukan untuk ekosistem juga, dan saling bertimbal balik juga, baik bukan hanya dari ekosistem tapi untuk komunitas mereka juga, komunitas ichtiofauna juga, dan bahkan mereka memiliki peran yang sangat vital untuk manusia, baik dari sisi konsumtif, baik dari sisi rekreatif, baik dari sisi jasa lingkungan juga, dan itu sangat-sangat diperlukan, dan saya harap bisa disuarakan dari beberapa penelitian, dari beberapa hasil dari kondisi saat ini terkini yang ada di Taman Nasional, agar bisa menjadi salah satu kebahagiaan juga, baik dari sisi lingkungan, baik dari sisi ekologis, dan bisa saling bermanfaat bagi manusia. Seperti itu. Baik, generasi muda mungkin cukup sekian ngobrol ngulik kita sebelum kita akhirnya menyelam lebih dalam ke dunia ichtiofauna di Taman Nasional Subangau. Saya Novi pamit undur diri dan sampai jumpa di episode mendatang. Suara Alam, Suara Subangau. Ayo kita ke Taman Nasional Subangau. Ayo kita berwisata. Pak Hari semua, kita sekarang ada di Taman Nasional Subangau, dan seperti biasa kita melakukan pemantauan terhadap kawasan, dan mau tahu apa saja yang akan kami lakukan di sini. Saat ini kita sedang melakukan identifikasi ikan bersama ahlinya. Mari kita ikuti apa saja kegiatan yang kita lakukan hari ini. Selamat datang di hutan rawa gambut Subangau, salah satu ekosistem paling unik dan penting di Kalimantan Tengah. Rawa gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang tidak terdekomposisi sempurna selama ribuan tahun, sehingga menyimpan cadangan karbon raksasa sekaligus menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Kalau yang di pinggir danau ini nggak ada genangannya, soalnya airnya sudah turun ke tanah lagi. Kamu mau nginep di sini apa PP aja? Nah, ini Mas Riko bisa dijelaskan nggak ini kita lagi ngapain saat ini? Ini sedang melihat oksigen yang ada di air, piece of oksigennya berapa kadarnya. Nah, untuk di gambut biasanya memang sangat rendah, dan ini tercatat 3,3 sampai 3,4, dan itu jauh dari baku mutu air sebenarnya, tapi bukan berarti kondisi ini tidak baik untuk biota yang ada di gambut, karena beberapa biotanya sudah beradaptasi di lingkungan yang memang oksigennya sangat-sangat miskin. Ini akan ngitung pH juga nggak biasanya? Iya, kita akan ukur pH-nya juga. Kalau tadi tercatat 3,5 sampai 3,7. 3,5 ya, sangat asam? Iya, sangat asam, dan itu memang tipikal dari perairan gambut. Nah, Pak Hari, saat ini kita sedang memasang jebakan ikan. Boleh dijelaskan nggak Mas Riko, ini jebakan untuk ikan apa dan gimana cara kerjanya? Nah, ini jebakannya namanya bubu naga atau bahasa Inggrisnya longbox trap. Ini digunakan untuk mencari ikan yang sedang bergerak dalam satu sistem sungai ke atas ataupun ke bawah, dengan mekanismenya lubangnya ada 2. Lubangnya ada 2 ya. Oh, ini dia, kalau bisa dilihat.
Ini ada lubang di depan dan ada juga lubang di belakang. Jadi nanti ikannya tidak bisa keluar ya, karena ada arusnya. Gimana Rik? Ini sama mana? Kegiatan identifikasi ikan penting dilakukan untuk memahami kesehatan ekosistem gambut. Karena ikan adalah bioindikator lingkungan terutama untuk kualitas air dan polusi. Dengan melakukan identifikasi, kita bisa memetakan kekayaan biodiversitas, mendeteksi ancaman terhadap kelestariannya, sekaligus menjadi dasar dalam upaya konservasi dan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Soalnya udah air sudah kering mana malah tambah surut aja lagi gasnya. Kalau dia lancar. Nah Pak Hari, saat ini kita akan memasang jebakan yang lain lagi. Pak Nawan, ini namanya apa ya? Bubu payung. Bubu payung. Ini boleh ceritain nggak Pak gimana cara kerjanya? Kalau ikannya masuknya lewat sini. Nah, taruh dikasih umpan. Ini umpannya apa ya? Iya. Ini tadi disuke. Dari ikan-ikanan gitu ya, Iya. bubuk ikan ya. Terus kita akan pasang Pasang. di sini, Langsung lah pasang. di dam ya. Ini di dam ya Pak Hari, karena kita juga akan Biar ikan nggak mati harus agak timbul kayak gini, Mbak. ya. Kalau tenggelam Heeh. mati ikan. Oke, ini kita tinggal 1 hari 1 malam ya. Iya. Besok kita ambil lagi. Baik. Dah. Mas Riko, ini kenapa lagi ngapain ini? Ini sedang mencari ikan yang ada di substrat akar, Mbak. Jadi metodenya memang harus gitu ya. Iya, karena ikan-ikan gambut cenderung berada di semua relung habitat yang ada, mulai dari gambutnya sendiri, akar, rasa, bahkan sampai di batang pohon juga. Pak Hari, penasaran nggak sih, biasanya kan kita identifikasi ikan tuh di laut, di sungai besar. Nah ini kenapa nih cuma ada di kanal kecil ini? Emang ada ikannya Mas Riko? Ada dan banyak. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau di gambut itu karena memang kondisi Mm-mm. airnya gelap, kita Ya. sering tidak bisa melihat yang ada di dalam air. Tapi ternyata memang keanekaragaman yang ada di gambut itu cenderung Banyak. banyak juga gitu. Walaupun di bawah tanah. Ada di dalam air, ada di air, ada di dalam air, ada di substrat, dan ada di dalam gambutnya sendiri. Wow, keren banget ya keanekaragaman ikan di Sebangau. Nah itu kenapa penting kita kemudian harus menjaga agar hutannya tetap bagus ya, supaya ikan-ikan yang kecil-kecil itu tadi juga masih tetap lestari gitu ya. Iya. Nah, Mbak, itunya, Mbak. Ini keluarnya. Wow, tempili. Ada itu. Oh, ada sini. Mulai kelihatan ini kan. Ini transportasi, Mbak. Aduh, hilang kakinya 2. Di fitting. Ini cuma bisa kecil aja. Itu yang kepiting yang coklat abang. Bisa gede nggak? Ada lah, lihat. Kepiting juga ada. Ada kepiting, boleh kepitingnya. Lepas, Mbak. Terus ada satu lim. Satu kasih Pak Nawan. Kayaknya dia cuma mau sama yang biasa cari ikan. Sama kita nggak mau Pak. Iya. Terus lihat Pak. Aku nggak terlalu lihat juga kalau yang kecil kayak gitu. Ikan Itu naga. ikan. Kepiting. Makanya kan bukan hanya di Nah kan Pak Hari terbukti kalau di Sebangau ini bukan cuman di sungai, tapi di lantai hutannya pun kita masih bisa menemukan ikan. Nemu ya Mas Riko? ada.
Nih ikannya Mbak. Waduh. Ayo cepet-cepetan. Ayo kita ke Taman Nasional Sebangau. Ayo ayo kita berwisata. Nah, hai Pak Hari, kita mau melakukan pengamatan malam. Ini sudah di jam 9 malam, kita mau jalan menuju hutan. Ikuti kita, ini tim-tim kita. Ibu. Pak Hari, setelah kita berjalan kurang lebih 1 kilometer, akhirnya kita sampai di titik pengamatan malam hari kita. Ini contohnya. Ini dilakukan karena sebagian besar ikan itu adalah ikan nokturnal yang artinya aktif di malam hari, sehingga kita perlu melakukan ini. Berikut tempatnya. Nah itu. Nih Luciocephalus dari ini. Oh ya. Anu ini julung-julung kami julung. Bukan yang Lucifer itu ya. Ada fotonya ini Luciocephalus. Ya lelenya langsung gerak aja kalau disarat. Langsung muncul ya. Cantiknya. Keluaran dia karena diganggu. Kita menemukan sumur pertama nih Pak Hari. Apa kita lakukan? Kita lihat ya. Serapnya hijau yang kecil. Serapnya mini. Peluangnya. Ini Paidosippus ini kecil-kecil. Peluang. Enggak Bu, belum diserap ini. Di sini Oh, ini. di situ ya. Oh ya, gede itu. Ah, cantiknya. Es bola karet 5. Iya. Ada juga. Ekor merah ya. Iya, Bu, total 2 itu. Cantik ya. Ini yang bisa dari anak tuh. Ini ada tempala nih, Bu. Mana? Nih, di saratan saya nih. Oh. Ya, ini yang tengah nih. Ini kita tempat.
ya. Nah, Pak Ari, setelah tadi kita mengumpulkan sampel ikan dari lapangan, selanjutnya kita akan mengidentifikasi jenis ikan, karena memang jenis ikan ini beda, satu sisik atau ekornya pun berbeda. Nah, ini kita akan lihat prosesnya seperti apa. Kita ke Taman Nasional Sebangau. Ayo ayo kita berwisata, beraneka ragam keindahan alamnya hanya di Taman Nasional Sebangau. Ayo ayo ke Taman Nasional Sebangau. Ayo ayo kita berwisata, ratusan jenis flora